Oke, kembali lagi adik-adik kita MPLS PDB online sesi kedua. Materi yang akan disampaikan oleh Ibu Dea Nur Wardani. Bu Dea ini alumni SMA Negeri 1 Turen juga. Lulusan tahun berapa Bu Dea? Tahun 2012. 2012. Kakak tingkat saya dulu Bu Dea ini. Jadi Bu Dea ini juga produk di SMA Negeri 1 Turen. Kembali lagi mengabdi di SMA 1 Turen. Selamat pagi Bu Dea. Pagi apa siang ini ya? Masih pagi. Masih pagi. Selamat pagi Bu Dea. Sehat? Alhamdulillah sehat. Meskipun pandemi seperti ini Bu Dea pasti tetap semangat ya? Ya harus dong. Di rumah ngapain aja Bu Dea? Di rumah kalau di rumah? Kebetulan tiap hari masih ke sekolah Bu. Jadi tidak pernah spesial. Tidak pernah di rumah aja, tapi ke sekolah dikit gitu ya? Iya betul. Sebelumnya saya akan menyampaikan kurikulum vitae dari Ibu Dea. Nama lengkap Dea Nur Indah Wardani SOS, tanggal lahirnya yaitu di Malang, 24 Maret 1994. Alamatnya di 7 Sumber Manjing Wetan. Pendidikan Bu Dea S1-nya Antropologi di Universitas Brawijaya. Pekerjaan guru antropologi dan guru sosiologi di SMA Negeri 1 Turen. Nah, Bu Dea ini nanti akan menyampaikan materi seputar sosialisasi ekstrakurikuler kepada adik-adik. Jadi mohon disimak baik-baik, dicatat juga beberapa poin penting. Nanti kan ada tugasnya juga kalian. Jangan lupa mencatat materi yang disampaikan oleh pemateri. Nah, sepertinya adik-adik sudah siap semua, sudah tidak sabar mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Bu Dea. Kepada Bu Dea, disilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Langsung saja, saya di sini akan menjelaskan tentang sosialisasi program ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 1 Turen. Yang pertama perlu kita ketahui dulu, apa sih sasaran dan tujuan adanya ekstrakurikuler ini? Yang pertama, kegiatan ekstrakurikuler ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan siswa yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Kira-kira kognitif itu seperti apa, Bu Zaro? Kognitif itu yang kayak OSN. Ya benar. Jadi aspek kognitif itu pengetahuan. Benar. Aspek yang berhubungan dengan pengetahuan, pemahaman, analisis dan juga evaluasi. Jadi lebih ke yang bersifat akademik ya Bu ya. Kemudian aspek afektif. Apa itu aspek efektif Bu Zahra kira-kira? Tentang perasaan, emosi seseorang. Ya, boleh. Jadi aspek efektif itu mencakup aspek emosi, perasaan, nilai, dan juga penghargaan. Sedangkan aspek psikomotor sendiri adalah aspek gerak yang berbau fisik ya. Jadi yang ekstrakurikuler itu ada juga yang nanti berhubungan dengan fisik karena ada olahraga seperti itu. Yang kedua, mengembangkan bakat, minat, hobi, serta keterampilan siswa sehingga tercipta sumber daya manusia yang unggul dan handal. Jadi nanti ketika teman-teman bergabung di salah satu ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 1 Turen, diharapkan adik-adik bisa meningkatkan kompetensi yang sudah ada pada diri masing-masing siswa supaya bisa lebih maksimal. Mungkin bisa dengan mengikuti lomba, kompetisi di kecamatan, kabupaten, nasional, atau mungkin bisa go internasional, seperti itu. Lanjut, yang ketiga, dapat menciptakan prestasi dari berbagai macam bakat, minat yang dimiliki oleh siswa sesuai dengan cabang atau pilihannya. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa ketika adik-adik atau teman-teman bergabung di salah satu ekstra, diharapkan nanti bisa memaksimalkan kompetensi yang ada dalam dirinya. Lanjut, tujuan yang keempat,
yaitu untuk menghindari kenakalan remaja. Karena siswa memiliki kesibukan di sekolah. Apa ada Bu Zahro kira-kira kenakalan remaja? Mungkin ada geng motor. Nah, boleh geng motor. Terus apa lagi ya? Ada gerombolan-gerombolan pemabuk dan lain sebagainya. Nah, mungkin kalau di sini geng motor tidak seramai di kota ya, karena di sini termasuk masih ke ya kita dibilang enggak kota itu ya kita sudah kota, dibilang kota itu kita enggak seramai di kota, jadi ya kita yang sedang-sedang saja ya Bu. Ya. Jadi biar kita itu terhindar dari kenakalan remaja karena kita punya kesibukan yang positif, salah satunya yang mengikuti ekstrakurikuler itu tadi. Jadi ketika nanti teman-teman pulang sekolah itu enggak nongkrong, ngopi di pinggir-pinggir jalan, tapi ada kesibukan untuk mengikuti ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Tujuan selanjutnya yaitu sebagai ajang promosi atau pengenalan alma mater SMA Negeri 1 Turen dan juga sebagai sarana pembelajaran life skill. Apa itu life skill? Life skill itu supaya teman-teman yang mengikuti ekstra itu bisa bergabung dengan teman yang lain dan mempunyai kecakapan hidup. Kecakapan hidup itu jadi ketika ada masalah kita bisa memecahkan dengan baik dan benar. Seperti itu. Lanjut, kita langsung ke jenis ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 1 Turen. Ekstrakurikuler yang ada di SMA sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama ekstrakurikuler wajib dan ekstrakurikuler pilihan. Ekstrakurikuler yang pertama yaitu ekstrakurikuler wajib. Ekstrakurikuler wajib ini masih dibagi lagi menjadi dua, yaitu wajib umum dan wajib tunjukkan. Untuk yang wajib umum ini adalah pramuka. Mau tidak mau, suka tidak suka, teman-teman harus mengikuti yang namanya ekstra pramuka ya Bu Zahro ya. Biar bisa disebut pekonat tim kata Pak Ferry. Nah, dari ekstra pramuka sendiri kita punya nama gugus depan yaitu Insinyur Juanda dan Ade Irma Suryani yang nantinya dengan bangga teman-teman akan menempel nama tersebut di seragam pramuka. Kemudian kita nomor gugus depan kita ada 14181 dan 14182. Pangkalan kita jelas SMA Negeri 1 Turen. Pembinanya siapa saja? Ada 7 orang, 4 kaum Hawa dan 3-nya kaum Adam. 4 ini siapa saja? Yang pertama, saya sendiri, Kak Dea, karena di pramuka jadi panggilnya kakak, biar mudah terus ya. Yang pertama saya, Kak Dea, yang kedua Kak Dina Umarasari, yang ketiga Kak Alfia, yang keempat Kak Luki Pamularsi, yang kelima Kak Yahudi, yang keenam Kak Soekarto, yang ketujuh Kak Gatot. Ya, karena ekstra pramuka ini termasuk ekstra wajib dan masuk di kurikulum Bu Zahro. Jadi ada di rapot gitu berarti. Ya, betul. Jadi itu masuk di wilayahnya kurikulum. Jadi mau tidak mau nanti ketika pandemi seperti ini kan teman-teman kan kalau kayak gini kan pembelajarannya kan di rumah. Nanti untuk ekstra pramuka ini kita skenario dulu bagaimana baiknya karena pramuka tetap harus ada pembelajaran ke sekolah. Jadi harus tetap ada tatap muka dan juga daring. Jadi nanti untuk info lebih lanjut nanti akan disampaikan ke PA dan juga ke ketua kelas masing-masing. Seperti itu. Oke, lanjut. Untuk ekstra tunjukkan. Apa saja yang ada di ekstra tunjukkan? Ekstra tunjukkan ini ada ekstra OSN dan juga paskibraka. Ekstra OSN ada macam-macam lagi, ada matematika, ada fisika, ada kimia, ada biologi, ada kebumian, ada astronomi, ada ekonomi, dan ada geografi, dan juga TIK. Jadi nanti untuk ekstra OSN ini sistemnya teman-teman mendaftar, nanti akan dites oleh pembina,
dan yang sesuai kriteria akan masuk ke USN-nya masing-masing. Ya, ada seleksinya. Iya, seperti itu. Karena takutnya nanti kalau semua pinter semua masuk Bu Zaro. 400 ikut ekstra USN nanti gurunya repot juga. Nah, bener. Betul sekali. Kemudian yang kedua ada ekstra paskibraka. Apa ekstra paskibraka? Di SMP ada enggak ya Bu? Ada. Oke. Jadi ekstra paskibraka itu adalah pasukan pengibar bendera pusaka yang nantinya diproyeksikan untuk paskib kecamatan, paskib kabupaten, kalau bisa lolos mungkin bisa ke paskib provinsi ataupun nasional. Jadi nanti bisa jadi pengibar bendera di Istana Negara bersama Bapak Presiden dan jajarannya gitu ya. Nanti untuk ekstra paskibraka sendiri ini sama dengan ekstra USN cara perekrutannya. Jadi hanya yang sesuai kriteria saja gitu. Dan ekstra paskibraka ini karena tunjukkan dan juga masuk di ranah kurikulum yang tidak masuk ketika ada satu orang, misalnya si A daftar paskibraka dan dia lolos ikut ekstra paskibraka ya Bu. Ternyata dia ketika latihan rutin itu tidak masuk, itu nanti ada konsekuensinya. Entah itu dari pembina paskibraka atau juga tata tertib sekolah seperti yang disampaikan kemarin oleh Pak Ahmadi. Oke, seperti itu. Oke, lanjut ke ekstra pilihan. Ya, ekstra pilihan ini sepertinya ekstra yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman semua. Ekstra pilihan sendiri kita klasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama OSN, O2SN, maaf, O2SN, yaitu tentang olahraga. Ada apa saja di wilayah olahraga, di grup olahraga ini? Ada sepak bola, mungkin teman-teman cowok yang hobinya sepak bola bisa gabung di sepak bola. Nah, yang perempuan ada nggak Bu? Yang perempuan, kalau sepak bola dulu itu ada tim futsal perempuan ya? Iya, ada. Tapi untuk tahun ini menunggu info lebih lanjut itu masih aktif atau sudah dinonaktifkan. Mengingat pembinanya itu susah Bu ya kalau futsal karena kan kita harus nyewa lapangan sendiri. Maksudnya nggak bisa pakai lapangan besar. Jadi tempatnya itu juga susah untuk mencari. Terus ada bola voli. Kita punya lapangan sendiri kalau bola voli, bola basket, bulu tangkis kita juga punya lapangan, malah indoor ya Bu ya. Kita punya aula gelar olahraga sebesar itu. Betul sekali. Kemudian ekstra atletik, ada karate, ada pencak silat, ada kempo dan juga ada taekwondo. Kemudian kelompok yang kedua ada kelompok seni budaya atau teman-teman lebih menyebutnya FLS 2N. Di sana ada ekstra apa aja? Ada seni tari. Yang hobinya nari cewek-cewek bisa masuk di ekstra seni tari. Tapi kalau di sini tidak boleh nih Bu, kaum hawa masuk, kaum adam ya. Khusus untuk perempuan saja. Betul, khusus untuk kaum hawa saja. Jadi untuk teman-teman yang cewek, untuk teman-teman yang cowok mungkin bisa masuk ke apa ya, musiknya bisa karena ada karawitan ya boleh. Seni kriya juga ada untuk yang cowok-cowok, paduan suara dan juga seni karawitan. Nah, seni karawitan ini mungkin termasuk bagus ya di kita karena ini kan tidak semua sekolah mempunyai ekstra karawitan. Karena sekolah kita patut berbangga SMA Negeri Turen ini punya alat lengkap untuk karawitan. Wow, dan saya lihat sering siswa-siswa dari karawitan itu diundang di acara-acara di luar. Ya benar. Ketika wisuda juga kita nggak pakai background di YouTube, kaset gitu ya. Jadi kita langsung live streaming teman-teman dari ekstra karawitan. Iya benar. Lanjut ada ekstra kita klasifikasikan ke lain-lain. Apa aja di situ? Ada PMR atau Palang Merah Remaja, ada ekstra jurnalistik, ada ekstra ECC, ada ekstra kelompok ilmiah remaja atau
lebih dikenal dengan nama KIR ya Bu Zahro ya. Iya, betul sekali. Kemudian ada baca tulis Al-Quran dan juga ada seni baca Al-Quran. BTA apa Bu Zahro? Bedanya BTA sama baca Al-Quran. Sama seni baca Al-Quran. Kalau yang BTA itu kita siswa-siswa belajar menulis maupun membaca tartil tentang Al-Quran. Dan kalau seni baca Quran itu lebih ke kiroahnya, yang pakai seni, lebih ke seninya. Oh, gini. Kemudian yang terakhir adalah ada BDI atau Badan Dakwah Islam. Lanjut untuk jadwal pelaksanaan. Jadwal pelaksanaan untuk ekstra wajib untuk pramuka biasanya ini ketika normal ya. Jadi ini kan sekarang kan mau new normal Bu Zahro. Ya. Nah sekarang kita masih awal mau memasuki new normal. Nah ini yang normal berarti sebelum ada pandemi. Sebelum ada pandemi itu jadwalnya pramuka itu hari Jumat jam 1 sampai jam 2. Jadi hari Jumat kan kita setelah KBM ada yang cowok sholat Jumat. Yang cewek wajib keputrian ya. Yang cewek keputrian. Setelah itu ada jeda istirahat sampai jam 1, kemudian jam 1 langsung masuk untuk ekstra pramuka. Untuk ekstra USN itu biasanya dilaksanakan hari Senin jam setengah 2 sampai jam setengah 4. Sedangkan untuk ekstra paskibraka itu dilaksanakan hari Rabu pukul setengah 2 sampai jam setengah 4. Tapi ketika kondisi Indonesia khususnya Kabupaten Malang masih zona merah dan masih pandemi seperti ini, nanti untuk jadwal menyusul menunggu informasi lebih lanjut dari sekolah, gitu ya Bu Zahro ya. Benar. Terus lanjut untuk jadwal ekstrakurikuler pilihan. Jadwalnya itu hari Jumat jam 2 sampai jam 4. Jadi hari Jumat setelah kegiatan sholat Jumat, keputrian dan pramuka dilanjut lagi untuk ekstrakurikuler pilihan, tergantung pilihannya masing-masing seperti itu. Oke, lanjut untuk tata cara atau tata tertib di ekstra kurikuler yang ada di SMA Negeri 1 Duren. Yang pertama, ekstrakurikuler bersifat wajib bagi peserta didik semester 1 sampai semester 4. Jadi wajib diikuti oleh peserta didik di semester 1 sampai semester 4. Terus yang semester 5 dan semester 6 gimana? Ini tidak wajib, berarti bersifat sunnah. Boleh ikut, boleh tidak. Tapi kayaknya banyak yang ikut Bu ya, karena kan mereka sudah fokus ke ujian. Ya. Betul. Kemudian apa saja ekstrakurikuler yang wajib diikuti? Pramuka jelas karena itu bersifat wajib. Kemudian OSN dan paskibraka itu dipilih oleh pembina sesuai kriteria, jadi tidak semua bisa ikut. Kemudian ekstrakurikuler pilihannya hanya memilih salah satu saja. Terus pelaksanaannya sesuai dengan program kerja masing-masing jenis ekstrakurikuler. Dan biasanya bukan biasanya ya Bu Zahro, pasti nih setiap akhir semester akan diambil nilai untuk dimasukkan ke rapot. Betul nggak Bu Zahro? Betul sekali. Jadi adik-adik semua ketika mengikuti ekstrakurikuler harus sungguh-sungguh karena nanti ekstrakurikuler kalian itu ada nilainya dan dimasukkan ke rapor kalian. Ya, betul. Kemudian kehadiran itu minimal 80% dari total pertemuan Bu Zahro. Jadi misal satu semester itu ada 10 pertemuan. Berarti minimal harus masuk 8 kali. Kalau misalnya masuknya kurang dari 8 kali, nah ini akan ada proses lebih lanjut. Entah itu mengulang di semester depan atau mendapatkan nilai C atau mungkin mendapat tugas tambahan dari pembina yang menaungi ekstra tersebut. Terus karena ini kegiatan sekolah yang bersifat semi wajib semua, ketidakhadiran akan langsung diproses oleh tim tata tertib sekolah. Jadi kalau teman-teman tidak mau berurusan dengan tatib, ya silakan disiplin untuk masuk ekstrakurikuler. Seperti itu.
Lanjut untuk proses perekrutan. Ini teman-teman bisa melihat ada semacam selebaran. Nanti teman-teman akan mendapatkan selebaran seperti ini. Karena kondisinya kita masih online atau virtual, nanti pendataan ini akan dilakukan secara online juga melalui Google Form oleh koordinator ekstra. Nah, apa saja yang ada di formulir ini? Jelas, nanti teman-teman akan mengisikan nama, kelas, dan juga jenis kelamin, tempat tanggal lahir. Mungkin itu agak kurang jelas ya, Bu Zahro ya. Tapi Bisa dikirim ya, nanti teman-teman bisa cek ketika sudah di-share ya. Itu ekstra pramuka nomor 1 itu sudah ditentang. Kenapa sudah ditentang? Mau tidak mau teman-teman harus ikut karena wajib fardu ain ya, Bu Zahro ya. Iya, kalau di Iya, fardu ain katanya Bu Zahro. Karena Bu Zahro ini guru agama Islam. Nggih, Bu Zahro betul? Nggih. Kemudian poin nomor 2 sampai dengan poin nomor 27 itu ekstra yang saya sebutkan ekstra pilihan tadi. Mulai dari olahraga, seni budaya dan juga lain-lain itu ada di sana. Ini nanti teman-teman bisa memilih salah satu. Tapi ada tapinya. Ada beberapa ekstra yang harus seleksi dulu. Seperti ekstra sepak bola, bola voli, itu ada seleksinya dulu. Jadi teman-teman yang nanti misal memilih ekstra sepak bola atau bola voli, kan dilakukan tes tubuh ya. Iya. Ternyata teman-teman tidak lolos. Jadi mau tidak mau teman-teman harus pindah cari ekstra lain yang tidak ada seleksinya. Karena apa? Karena tahap seleksi sudah selesai. Gitu. Jadi benar-benar memilih sesuai potensinya saja biar potensinya bisa maksimal. Jangan apa ya Bu? Kalau teman, iya kalau bahasa Jawa apa itu? Anut grubyuk, ya. Nah itu. Jadi jangan sampai ikut-ikut teman karena temannya di sini ikut di sini, padahal potensi yang ada dirinya bukan ekstra tersebut. Ya. Terus itu yang ada warna abu-abunya itu ada ekstra pilihan tujukan yang saya sebutkan OSN dan Paskibraka tadi ya. Jadi nanti teman-teman boleh memilih itu, boleh memilih OSN ataupun Paskibraka, tapi tetap diadakan tes. Tapi bedanya, kalau yang ekstrakurikuler tunjukan ini, teman-teman ketika teman-teman memilih ekstra OSN, terus diadakan seleksi, ternyata tidak lolos, teman-teman tidak harus memilih OSN lain. Berarti kalau tidak lolos, dengan berat hati teman-teman tidak bisa mengikuti ekstra OSN. Ya, berarti harus belajar lagi gitu. Nah, karena kondisi pandemi seperti ini, ekstrakurikuler pilihan ini tidak bisa kita laksanakan dulu, Bu. Off dulu ya sementara. Ya, sementara off dulu 1 semester. Tapi tetap akan ada pendataan. Untuk apa? Untuk mempermudah kita memplotkan di mana siswa ini nanti masuk ekstrakurikulernya gitu. Jadi nanti akan di-share mungkin oleh PA atau mungkin oleh koordinator kelas, di-share data tadi untuk di-upload ke Google Form memilih ekstra yang mana. Ini untuk ekstrakurikuler yang pilihan. Tapi sekali lagi saya tekankan untuk ekstrakurikuler wajib yaitu pramuka karena ini masuk di materi kurikulum, masuk kurikulum dan itu masuk nilai rapot, kita tetap akan melaksanakan pembelajaran baik itu tatap muka ataupun virtual atau daring. Untuk teknisnya seperti apa, kita masih membuat skenario enaknya bagaimana supaya tidak menimbulkan keramaian. Seperti itu, Bu. Jadi nanti untuk info pramukanya kapan, tunggu info lebih lanjut entah dari PA ataupun dari koordinator kelas ya, Bu. Mungkin ketua kelas ya teman-teman menyebutnya. Jadi seperti itu. Mungkin dari saya cukup penjelasannya sampai di sini. Mungkin teman-teman yang ada di rumah ada yang ingin ditanyakan, mungkin monggo Bu Zahro. Silakan bisa raise your hand, adik-adik semua yang mau bertanya seputar ekstrakurikuler ini.
Sambil menunggu budaya dulu ikut ekstra apa ya? Kan dulu budaya alumni SMA 1 Turen. Ikut apa budaya dulu? Dulu waktu SMA awal masuk kan dulu kita penjurusan baru kelas 2 ya. Iya, Bu? betul sekali. Kelas 11. Jadi kelas 1 itu masih kelas reguler sama semua. Jadi saya itu ikut ekstra, kalau ekstra pilihan saya ikut basket. Ya, kalau intranya saya ikut OSIS. Kebetulan saya gabung OSIS mulai awal masuk sampai saya lulus berarti. Sampai lulus. Iya. Oke, sudah ada penanya. Ini ada dari kelas D ada Diah Ayu. Diah Ayu, silakan disampaikan pertanyaannya. Iya, mau tanya kalau kelas 10, andai kata di misal saya ikut tari. Terus kelas 11 saya pengen ikut jurnalistik, terus ganti ekstra gitu bisa nggak? Oke, terima kasih. Saya ulangi lagi pertanyaannya Diah Ayu. Kalau kelas 10 saya ikut ekstra A, kemudian kelas 11-nya saya pengen ganti ekstra B, apa boleh budaya? Sangat boleh sekali. Boleh sekali ya. Jadi nanti untuk perekrutan anggota ekstra itu nanti diadakan setiap tahun. Jadi kalau teman-teman memilih 1 tahun ini memilih ekstra tari, kemudian Bu saya tahun depan kok kepingin nyoba ekstra PMR, itu boleh. Jadi nanti ketika kelas 11 nanti teman-teman juga akan dikasihkan formulir seperti tadi. Nanti teman-teman memilih ekstra daftar ulang gitu ya. Ulang seperti itu. Jadi boleh memilih ekstra yang lain. Begitu ya, Diah Ayu sudah terjawab ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari kelas C, Iansa Maheswara. Kalau bakatnya tidak ada yang di ekstra bagaimana, Bu? Bagaimana, Bu Dea? Kalau bakatnya nggak ada yang di ekstra? Kalau bakatnya nggak ada yang di ekstra, bagaimana, Bu? Saya rasa setiap individu itu pasti mempunyai bakat, pasti mempunyai pasti mempunyai bakat yang ada di dalam dirinya. Saya yakin setiap individu pasti mempunyai itu. Hanya saja mungkin penggalian kompetensi diri ini kurang maksimal, Bu. Jadi kalau kalian merasa tidak mempunyai bakat apa-apa, coba digali-gali lagi. Saya senangnya gimana ya? Gitu. Mungkin saya senang make up, bisa saja dia masuk di ekstra tari, karena di tari itu pun nanti tidak hanya diajari untuk menari saja, tapi juga diajari untuk make up. Iya, seperti itu. Semoga tadi siapa yang bertanya? Iansa Maheswara. Nah, semoga Aisyah nanti semoga nanti Iansa ini bisa mencoba menggali potensi yang ada di dirinya supaya bisa maksimal seperti itu ya. Minatnya kira-kira sampean nyaman gimana seperti itu. Selanjutnya sudah terjawab ya tadi Iansa Maheswara. Pertanyaan selanjutnya dari kelas A ada Wardatul Royhan. Seumpama seleksi OSN saya tidak diterima, tetapi saya mau ikut OSN yang lain, apa boleh? Dengan berat hati saya mengatakan tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena seleksi OSN ini hanya boleh memilih satu mata pelajaran kan, Bu? Dan hanya sekali seleksi, Bu Dea ya. Betul. Jadi ketika kalian sudah memilih fisika di track, terus hari itu misal 2 hari kemudian tes seleksi. Nah, seleksi semua OSN itu hari yang sama. Jadi kalau kalian tidak diterima ketika pengumuman, ya tidak ada seleksi lagi. Jadi nggak mungkin bisa nyabang, Bu ya istilahnya. Ya betul. Karena yang namanya potensi akademik pasti yang diberatkan hanya satu. Gitu. Jadi harus adik-adik pilih yang benar-benar kiranya adik-adik itu mampu di OSN tersebut. Yang mantap. Sudah terjawab ya Wardatul Royhan. Kemudian ada pertanyaan lagi dari kelas H. Ada Nafira Zulaika Afida.
Pertanyaannya, Bu, kalau misal saya mau ikut paskibraka itu tingginya apa harus memadai? Yang namanya ekstra paskibraka pasti ada tinggi minimal ya Bu ya. Ya, benar sekali. Tinggi minimal insya Allah kalau cewek itu 165 kalau tidak salah. Kalau cowok ya minimal 165 lah yang bisa masuk ekstra paskibraka. Oke, karena ya mau tidak mau yang namanya ekstra paskibraka harus punya fisik yang tinggi. Iya, benar sekali. Iya. Jadi mungkin untuk teman-teman yang mau masuk ekstra paskibraka, karena ini masih kondisi seperti ini bisa berolahraga mungkin ya, biar tingginya mencapai batas minimal seperti itu. Oke, sudah terjawab. Selanjutnya ada pertanyaan dari kelas J, Gabriela Putri Effendi. Bu, apakah boleh pilih lebih dari satu ekstra? Bu, apakah boleh memilih lebih dari satu ekstra? Ekstra pilihan ini maksudnya. Ekstra pilihan ini maksudnya ya. Kalau ekstra pilihan tidak boleh. Karena waktunya bareng begitu Bu Dea ya. Waktunya bareng. Kalau kamu misal teman-teman memilih ekstra voli dan basket, terus masa mau membelah diri kan? Ya, jadi amubalan tidak ya. mungkin. Jadi hanya dipilih satu yang kiranya itu adik-adik mantap dan passionnya adik-adik itu di situ. Ya. Waktunya masih cukup. Ada lagi pertanyaan dari kelas C, Sandrina Regia. Pertanyaannya, setelah waktu ekstra pramuka, apakah bisa mengikuti ekstra lainnya? Setelah mengikuti ekstra pramuka, apakah bisa mengikuti ekstra lainnya? Malah langsung jadwalnya. Jadi kan ekstra pramuka itu kan ekstrakurikuler wajib, jadi semua harus mengikuti. Nah, setelah ekstrakurikuler wajib itu kalian baru mengikuti ekstrakurikuler pilihan yang dipilih sesuai keinginan kalian. Jadi setelah pramuka baru kalian mengikuti ekstrakurikuler yang pilihan. Terus ada pertanyaan lagi, Bu, dari kelas 10 itu wajib ekstra pramuka, apakah kita kelas 11 juga wajib? Ya, Bu Dea lupa menyampaikan bahwa ekstrakurikuler wajib pramuka ini diikuti oleh kelas 10 dan 11. Jadi semester 1 sampai semester 4 kalian wajib mengikuti ekstra pramuka. Seperti itu. Sama dengan ekstrakurikuler pilihan. Silakan, mungkin sudah terjawab ya tadi. Ada lagi yang mau bertanya, silakan raise your hand. Dan jangan lupa di accept ya nanti permintaan menyalakan mikrofonnya oleh operator. Sudah ada yang bertanya? Sambil menunggu yang bertanya. Dia Ayu, silakan. Sudah tadi dia. Raise your hand, ada lagi? Najwa dari kelas E. Silakan disampaikan yang pertanyaannya. Jadi gini Bu, kan kemarin ada pembukaan pendaftaran untuk Dewan Ambalan. Apakah itu sama dengan ekstra pramuka wajib? Ya, terima kasih pertanyaannya Najwa. Pertanyaan dari Najwa tadi adalah kan ada pamflet-pamflet perekrutan Dewan Ambalan. Apakah itu sama dengan ekstrakurikuler wajib pramuka, Bu Dea? Bagaimana? Untuk Dewan Ambalan sendiri itu juga termasuk ekstrakurikuler wajib. Hanya saja nanti yang Dewan Ambalan ini akan mendapatkan materi lebih mungkin ya Bu Zaro ya. Karena yang namanya Dewan Ambalan itu kan istilahnya kan apa ya Bunda? Dewannya anak pramuka.
Jadi dia yang bantu guru di di ekstra ekstra pramuka. Ya, betul. Jadi nanti kalau teman-teman mendaftarkan diri ke Dewan Ambalan, itu juga termasuk ekstra wajib. Jadi nanti malah kalau teman-teman masuk di Dewan Ambalan, teman-teman akan mengikuti diklat. Mungkin kalau ada lomba-lomba juga yang diambil itu dari Dewan Ambalan, karena memang Dewan Ambalan ini dipersiapkan untuk bagi teman-teman yang memiliki potensi lebih di ekstra pramuka, dia akan yang gabung di Dewan Ambalan, dia akan diikutsertakan di lomba-lomba, karena lomba-lomba untuk pramuka ini termasuk banyak ya. Ya, eventnya banyak. Ya, salah satunya kita juga pernah mengikuti FBKK. FBKK kita pernah ikut di Blitar. Kita juga pernah juara 1 giat prestasi Jawa Timur, kita pernah juara 1. Jadi memang kita untuk DA ini diproyeksikan untuk mengikuti lomba-lomba yang ada di tingkat kabupaten Jawa Timur ataupun nasional. Jadi bisa mengikuti jambore-jambore yang ada di tingkat keluarga ataupun keluarga seperti itu. Jadi bedanya bisa digarisbawahi mungkin kalau untuk yang Dewan Ambalan itu organisasi pramukanya. Tapi kalau untuk ekstrakurikuler itu semua siswa wajib ikut belajar bersama tentang pramuka seperti itu, Bu. Ya, boleh. Ya, betul. Misalnya bisa seperti itu. Bagaimana tadi Ya, Najwa, sudah terjawab ya Najwa? Selanjutnya ada pertanyaan. Kalau saya ikut ekstra A, seandainya dalam waktu 2 bulan, saya merasa nggak cocok, apakah boleh ikut ekstra? Seandainya saya mengikuti ekstrakurikuler A, ternyata setelah 2 bulan saya tidak cocok, Bu. Apakah saya bisa pindah ekstra? Jawabannya adalah tidak. Kenapa tidak? Ekstrakurikuler ini ditempuh selama 1 tahun dan ada kontraknya. Jadi selama 1 tahun ini teman-teman tidak boleh pindah ekstra, kecuali nanti pindah ekstranya itu ya ketika naik kelas seperti itu, bisa Roja. Jadi dengan berat hati ya kita bilang tidak bisa pindah ekstra dengan alasan apapun seperti itu. Karena nanti kerepotan juga sistemnya ya. Kalau misalnya 2 bulan ada yang mau pindah ekstra, sistemnya yang repot. Jadi adik-adik diusahakan ketika memilih ekstrakurikuler ini harus benar-benar yang adik-adik pengen. Jangan gerusa-gerusu ikut temannya ikut ini, ikut-ikutan ini. Jadi kalian harus benar-benar yang sesuai dengan hati kalian, hati nurani kalian. Boleh pilih ini. Kemudian ada lagi pertanyaan, raise your hand. Banyak sekali ya pertanyaannya. Alhamdulillah, keren. Ini tertarik dengan ekstrakurikuler. Iya, benar-benar. Silakan di accept ya permintaan dari operator. Ya, sudah ada penanya. Dia Ayu lagi? Iya. Ya, silakan Ya. Kalau saya kan udah ikut ekstra wajibnya pramuka, terus OSN tidak memilih, lalu ekstra pilihan saya nggak ikut, gitu boleh apa enggak? Ya. Kalau ekstranya cuma ikut pramuka. Oh iya, terima kasih. Saya ulangi pertanyaan dari dia Ayu. Kalau saya ikut ekstra wajib pramukanya ikut, kemudian ekstra pilihannya ikut OSN, tapi saya nggak masuk ternyata. Kalau misalnya nggak ikut ekstra yang lain, apa boleh? Jadi nggak ikut ekstra pilihan sama sekali istilahnya? Tidak boleh. Jadi ekstra pilihan setiap siswa harus mengikuti 1 ekstra pilihan seperti itu. Paham ya, Dia Ayu? Jadi walaupun Dia Ayu sudah mengikuti ekstra wajib pramuka, ternyata Dia Ayu ikut OSN ternyata tidak lolos dan tidak memilih ekstra pilihan, itu tidak bisa. Jadi Dia Ayu tetap harus memilih 1 ekstra pilihan seperti itu. Begitu ya Dia Ayu, sudah terjawab? Bisa dipahami? Selanjutnya ada pertanyaan dari kelas F, Cindy Korsisa. Bu, kalau saya ingin mengembangkan bakat gambar saya harus ikut ekstra apa ya? Kamu siapa Cindy bisa masuk di seni kria, ya.
Kan tadi Budia juga menjelaskan ada kelompok seni budaya. Nah, di kelompok seni budaya ini ada seni kriya. Cindy bisa masuk di seni kriya. Nanti pembinanya insya Allah bersama Bapak Muhammad Arif. Beliau juga mengajar sebagai guru batik di SMA Negeri 1 Duren. Seperti itu ya, Cindy, sudah terjawab? Ada lagi pertanyaan? Oh iya, di situ sudah dikirim oleh panitia, ada absen untuk adik-adik semua. Silahkan absennya juga diisi ya, jangan lupa diisi absennya. Yang ada di kolom chat. Silakan kalian klik, kalian isi absennya terlebih dahulu. Saya rasa waktunya sudah habis. Barangkali nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan seputar ekstrakurikuler, adik-adik bisa bertanya ke Bu Dea ataupun ke Bu Dina selaku koordinator ekstrakurikuler. Saya simpulkan untuk materi yang disampaikan Bu Dea tadi, kegiatan ekstrakurikuler ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan siswa menyangkut aspek kognitif, afektif dan juga psikomotorik. Jadi adik-adik juga diharapkan ketika mengikuti ekstra ini sesuai dengan passionnya tanpa terpengaruh oleh teman-temannya yang lain agar nanti tidak terjadi keinginan untuk pindah ekstra di kemudian hari. Dan saya ingatkan lagi untuk adik-adik semuanya, jangan lupa merangkum materi yang disampaikan oleh pemateri kita. Mulai dari sesi pertama sampai sesi ketiga nanti jangan lupa untuk mencatat ya, karena nanti itu dikumpulkan ke panitia sebagai tugas kalian. Oke, saya rasa terima kasih banyak Bu Dea atas ilmu yang disampaikan kepada adik-adik semua. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas Bu Dea. Angkatan 2020. Kita beda. Menjadi alumni tanpa ujian nasional, menjadi alumni tanpa perpisahan, tanpa saling meminta maaf, pamit, dan tanpa kalimat sampai jumpa. Apa kami punya pilihan? Jelas tidak. Kita harus ikhlas. Kita harus menata masa depan dalam keresahan sistem dan keresahan corona. Resah jauh lebih berat dari rindu. Tetapi kita harus semangat. Ada mimpi yang harus diwujudkan. Angkatan 27. Banyak sekali cobaan dihadapi bersama. Kecewaan serta banyak sekali air mata. Tahun 2020, tahun ini lelah letih kami semua akan dibayar tuntas dengan berbagai ujian kelulusan yang akan kita hadapi. Persiapan tanpa letih selama 3 tahun akan terbayarkan dengan hasil yang luar biasa kami yakini. Namun, COVID-19 hadir. Perpisahan yang sudah dirangkai sebaik mungkin, kini tinggal wacana yang berantakan. Kita usai sebelum waktunya. Kita istirahat bukan pada waktunya. Banyak sekali kekacauan dalam batin yang tak terselesaikan. Tak ada kalimat selamat tinggal dan sampai jumpa yang terucap. Terlebih, jika hari itu memang benar datang, mungkin jadi satu peristiwa yang dapat kami persembahkan pada hidup kami. Namun semua hanya harapan, menjadi ikhlas
yang paling serius. Pesanku, jangan jadikan semua ini hambatan untuk melangkah ke depan. Tetap semangat mencapai yang kamu inginkan. Dan kudoakan semoga kita semua bisa meraih kesuksesan di masa depan. See you on top Hortense 27. Hari ini masih teringat jelas kita tertawa bersama, berbagi cerita dan canda tawa, bermusyawarah, menyusun rencana indah sebagai persembahan kepada sekolah. Memori ini akan selalu teringat hingga tua, dan selalu menjadi kenangan terindah waktu remaja. Kita patut berbahagia dan berbangga, bisa saling bersama dalam suka maupun duka. Mungkin jika kita bisa membujuk sang waktu, kita akan minta kembali ke masa lalu. Bukan kita tak sanggup menua, tapi kita ingin mengulang waktu bersama. Tetap jaga alma mater kita dan junjung tinggi nama baik sekolah. Fortense, kita bisa. Halo adik-adik, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Bu Zahro di sesi 3 MPLS PDB hari ketiga ini. Tentunya masih semangat semua, makanya ada di rumah, nanti pasti istirahat sudah pada minum, atau ada yang nyemil-nyemil dan lain sebagainya. Biasanya pasti sudah punya energi lebih untuk mengikuti materi yang selanjutnya. Nah, selanjutnya ini kita akan membahas tentang tatanan new normal di sekolah. Karena kondisi kita sekarang yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, dan semoga ini hanya terjadi di tahun ini saja, maka kita harus menyiapkan sedemikian rupa. Kalian harus seperti apa sih nanti kalau misalnya new normal di sekolah, bagaimana? Nah, di sebelah saya sudah ada kakak tingkat kalian dari kelas 12 MIPA 6, ada Kak Sylvia Dwi Linggani. Nah, sebelumnya saya ingatkan lagi untuk adik-adik, jangan lupa disiapkan alat tulisnya, mencatat, merangkum materi yang akan disampaikan oleh Kak Lingga ini nanti. Alangkah lebih baik jika adik-adik pakai headset, suaranya biar lebih jelas, biar kalian lebih nyaman ketika merangkum. Nah, saya lanjutkan lagi. Di sebelah saya sudah ada Kak Sylvia Dwi Linggani. Kak Sylvia, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, alhamdulillah sehat. Sebelumnya saya akan bacakan dulu profil dari Sylvia Dwi Linggani. Sylvia Dwi Linggani lahir pada tanggal 30 Juni 2003, alamatnya di Sudimoro, Bululawang, Malang, nomor HP 082131067682. Nah, riwayat pendidikannya dari TK Muslimat Nenu Bululawang, Malang, SD Negeri 1 Sudimoro, SMP Negeri 1 Turen, dan pengalaman organisasinya yaitu Karang Taruna Desa Sudimoro, Badan Dakwah Islam SMA Negeri 1 Turen, Dewan Ambalan SMA Negeri 1 Turen, dan Satgas Covid SMA Negeri 1 Turen. Nah, yang perlu saya garis bawahi ini Satgas Covid-19 di SMA Negeri 1 Turen. Ya, ini Satgas Covid ini apa sih Mbak Lingga? Siapa sih tugasnya dia itu ngapain? Jadi Satgas Covid ini ya memang baru terbentuk ya, karena kan memang pandemi ini baru-baru ini. Nah, jadi sekolah ada kebijakan, ada Satgas Covid, yang ini anggotanya dari anggota PMR sekolah sama anggota Dewan Ambalan. Nah, tugas dari Satgas Covid sendiri ini membantu sekolah untuk mengecek dari orang-orang yang masuk di lingkungan sekolah, ya. Dan itu kita tugasnya dibagi, jadi tidak seluruh anggota yang ikut piket, tapi kita dibagi 2 sampai 4 anak. Nah,
tidak hanya mengecek suhu, namun juga menyemprot disinfektan tentunya, dan juga pasti di pintu masuk juga disemprotkan hand sanitizer. Nah, pasti teman-teman kelas 10 juga sudah melihat sendiri waktu hari Senin kemarin, FPLS hari pertama. Jadi kita di sini tugasnya membantu pihak sekolah. Kalau semisal ada gejala-gejala seperti tingginya demamnya suhunya itu 37,5, jadi tidak berkenan untuk masuk ke dalam lingkungan sekolah gitu. Ya, jadi sangat membantu sekali ya Satgas Covid di Satgas yang ada di SMA Negeri 1 Turen ini. Jadi sekeren itu SMA Negeri 1 Turen sudah disiapkan. Ketika ada kondisi yang tidak memungkinkan, kita sudah sangat-sangat siap menghadapi kondisi itu. Nah, kemudian adik-adik di sini sepertinya sudah tidak sabar ya adik-adik ingin menyaksikan materi yang akan disampaikan oleh Kak Lingga ini. Kepada Kak Lingga, disilakan. Ya, terima kasih Bu Zara. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini pasti sudah dikenalkan tadi sama Bu Zara, nama saya Lingga. Jadi saya di sini diberi tugas untuk menggantikan Bu Mala yang seharusnya mengisi materi sekarang karena beliau berhalangan hadir. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Panitia. Dan juga saya ucapkan kembali selamat datang dan selamat bergabung kepada teman-teman kelas 10 yang sudah menjadi bagian dari keluarga besar SMA Negeri 1 Turen. Ya, jadi kali ini kita akan masuk ke tema tatanan new normal. Pasti semuanya sudah tidak asing lagi ya dengan new normal tersebut. Apa sih new normal itu gitu? Pasti semuanya sudah tahu kan? Jadi secara simpelnya saja, new normal itu secara kita bahasa awamnya ya, jadi aktivitas kita sudah boleh dilakukan kembali, namun dengan tetap protokol kesehatan. Nah, latar belakang itu ada sedikit kutipan dari Bapak Joko Widodo. Masyarakat harus tetap produktif dan aman dari COVID-19. Protokol kesehatan harus terus dijalankan. Nah, saat kita melakukan aktivitas, kita harus tetap melakukan protokol kesehatan agar bisa menekankan terjangkitnya COVID-19. Jadi biar bisa memutus rantai penularan COVID tersebut. Next. Ya, jadi pasti teman-teman semua sudah tahu kan new normal itu apa. Jadi pasti ada yang boleh beraktivitas di luar sama orang tuanya, ada yang tidak boleh. Namun dengan adanya new normal ini bukan berarti COVID itu sudah lepas dari dunia ini ya, bukan berarti seperti itu. Tapi kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Itu bisa dilihat grafik perkembangan COVID. Semakin bulan ke bulan, yang terjangkit COVID semakin meningkat. Tandanya apa? Berarti belum adanya kesadaran yang penuh, terutama di masyarakat Indonesia untuk mematuhi protokol kesehatan. Belum ada grafik yang menurun ya, jadi yang saya harapkan di sini semuanya agar mematuhi protokol kesehatan, agar kita bisa sama-sama saling menjaga dan kita bisa hidup seperti dulu lagi tanpa khawatir mau ke sana kemari. Kita juga inginkan pasti beraktivitas kembali bersama keluarga ke tempat wisata ini, bersenang-senang bersama keluarga. Jadi protokol kesehatan harus tetap dilakukan. Next. Aktivitas ekonomi tidak bisa berjalan normal, bahkan terhambat. Kita pasti sudah tahu di berita itu banyak sekali ya Bu Zara ya. Kalau semisal perusahaan-perusahaan itu mem-PHK karyawan-karyawannya. Iya, PHK. Ya, PHK besar-besaran. Itu pasti membuat kita merasa sedih karena banyak sekali pengangguran di Indonesia ini pastinya. Karena walaupun sebelum ada pandemi ini pengangguran juga sudah banyak, namun kita mendapatkan musibah dengan adanya pandemi ini, jadi perusahaan tidak ada pilihan lain selain mem-PHK karena perusahaan juga tidak mau bangkrut tentunya. Dan sekarang usaha-usaha juga sudah banyak, para yang tidak bekerja juga sudah
berlomba-lomba untuk mencari pekerjaan kembali karena harus melanjutkan kelangsungan hidupnya. Next. Sosial, budaya, politik, dan pendidikan. Tentunya new normal juga sangat-sangat berkesinambungan dengan sosial, budaya, politik, dan pendidikan. Kita ambil contoh yang simpel saja, pendidikan contohnya. Pada saat ini, tahun ajaran baru kan sudah dimulai. Pasti juga sudah melewati masa FLS, terus masa pembelajaran, dan solusinya ya ini, daring seperti ini. Namun juga, kalaupun memang kita harus tatap muka waktu pembelajaran, harus dipikirkan matang-matang bagaimana agar tidak merugikan semuanya. Nah, jadi untuk pendidikan ini kita tidak boleh menyerah dengan keadaan. Walaupun kondisi seperti ini kita harus selalu belajar, tentunya kita sebagai pelajar. Dan kalau semisal kita semangat belajar, tentunya Bapak Ibu Guru juga pasti akan semangat untuk mengajar kita. Bukan begitu, Bu? Benar sekali. Ya. Next, Bu. Nah, ini tadi sudah saya singgung sedikit di awal, apa sih new normal itu? New normal adalah skenario untuk mempercepat penanganan COVID-19 dalam bentuk perubahan perilaku untuk menjalankan aktivitas secara normal dengan mengikuti protokol kesehatan. Tujuannya sendiri adalah agar perekonomian masyarakat bisa tetap berjalan namun penyebaran COVID-19 dapat ditekan. Jadi kita boleh beraktivitas seperti biasa, tapi kita juga tidak boleh untuk mengabaikan protokol kesehatan. Mungkin memakai masker dan jaga jarak tentunya, selalu cuci tangan. Nah, zaman sekarang kan kita tidak perlu repot-repot membawa air, membawa sabun kemana-mana. Karena kan sekarang sudah ada hand sanitizer. Jadi dulu waktu awal-awal pandemi, hand sanitizer sangat-sangat sulit untuk dicari, tapi sekarang alhamdulillah sudah mudah dicari, jadi kita tidak ada alasan lagi untuk melanggar protokol kesehatan. Ini new normal, terapkan pola hidup bersih dan sehat. Jadi semisal kita pergi keluar rumah, pulangnya harus mandi, ganti baju, agar bakteri-bakteri dan kuman itu tidak menular ke orang di rumah. Kan kasihan kalau semisalnya orang di rumah tidak kemana-mana, terus gara-gara kita jadi mungkin batuk, pilek gitu. Terus juga sehat, pola makan juga dijaga agar tubuh kita tetap fit. Jaga jarak aman. Jadi kalau semisal hindarilah perkerumunan tersebut. Jadi biar kalau semisal kita sudah menjaga dan orang lain juga sudah menjaga kan enak. Jadi sama-sama saling menjaga. Gunakan masker itu yang paling penting. Dan saya juga baru mendapatkan info dari beberapa sosial media. Kalau semisal kita menggunakan masker, itu ternyata tidak boleh kita taruh di dagu. Iya, sudah terkontaminasi. Ya, karena kan masker dalamnya kan sudah karbon dioksida sudah banyak dan bakteri dan kuman. Kalau kita taruh di sini, takutnya di sini juga akan terkontaminasi juga. Iya. Ya, jadi kita harus melepas kita harus melepas gitu biar tidak menular kemana-mana. Protokol kesehatan umum sekolah SMA Negeri 1 Duren. Jadi ini saya baca singkatnya saja ya. Jadi yang pertama ada screening kesehatan bagi guru, dan screening kesehatan ini saya rasa dilakukan kepada semua orang yang memasuki lingkungan sekolah. Dan itu adalah tugas dari Satgas Covid juga. Jadi kami juga membantu sebisa mungkin agar bisalah meminimalisir gejala-gejala yang ada ini. Jika terdeteksi demam yang tadi saya bilang 37,5 itu langsung disuruh pulang. Jadi lebih baik istirahat di rumah, tidak kemana-kemana dulu, menjaga pola makan, istirahat yang cukup agar tubuh juga tetap fit. Screening zona lokasi juga kita harus mengecek juga, menyiapkan sarana prasarana sekolah sesuai dengan standar protokol kesehatan COVID. Jadi di sekolah ini juga sudah menyediakan alat untuk menyemprot disinfektan, terus juga face shield juga tersedia, dan alhamdulillahnya sampai saat ini belum ada yang menemukan gejala tersebut ya Bu Zaro. Alhamdulillah masih aman-aman saja walaupun sudah ada kegiatan ya minggu tidak ada. Walaupun sudah ada kegiatan-kegiatan yang berkerumun seperti
Yang pada kemarin, alhamdulillah masih aman sampai sekarang. Karena sudah sesuai dengan protokol. Ya, karena kita harus memang benar-benar menerapkan itu. Karena kan lebih baik mencegah daripada mengobati. Next. Nah ini ada new normal starter kit. Seperti apa sih perlengkapan-perlengkapan yang harus kita bawa gitu. Kita lihat dari starter kitnya dulu, masker tentunya ya, hand sanitizer, sabun cair. Kalau semisal kita bepergian jauh misalnya, semisal ke rumahnya siapa begitu, pokoknya yang jauh dan mungkin kita akan menginap di sana. Jadi atau mungkin kita saat di perjalanan waktunya sholat misalnya, kita kan pasti kan berhenti di salah satu masjid. Nah itu kita harus sering cuci tangan. Nah daripada kita gantian yang ada di sana, lebih baik kita bawa sendiri. Terus juga tisu, terus juga perlengkapan ibadah juga sendiri, dan hal-hal penting lainnya yang kita bisa memilah ya untuk mana sih yang cocok untuk kita, mana yang kita butuhkan, jangan bawa barang banyak-banyak. Terus tetap jaga jarak juga, terus tidak berjabat tangan, dan juga mandi setelah bepergian. Next. Nah ini kesimpulannya. Jadi apa sih new normal itu? Normal menjalankan aktivitas normal dengan mengikuti protokol kesehatan. Untuk apa? Agar perekonomian masyarakat bisa tetap berjalan, namun penyebaran COVID dapat ditekan. Karena memang sangat jelas sekali dampak dari COVID ini perekonomian yang sangat menurun ya Bu Zaro. Benar sekali, banyak sekali pengangguran, ya benar-benar seperti benar-benar susah untuk mencari pekerjaan pada zaman sekarang ini, apalagi ada pandemi ini. Terus di mana, siapa dan kapan, semua orang dimanapun dan kapanpun, tidak hanya pemerintah saja, tidak hanya masyarakat biasa saja, bahkan pemerintah pun kalau rapat sekarang lebih sering daring, lebih sering jaga jarak juga. Jadi pemerintah kan juga menjadi contoh bagi kita, maka kita sebagai masyarakat harus mencontoh kebiasaan baik tersebut. Bagaimana caranya? Tentunya dengan patuhi protokol kesehatan, jangan melanggar. Kalau semisal kita patuh dan kita nurut sama pemerintah, insya Allah pandemi ini akan segera berakhir dan Indonesia akan segera bebas dari COVID-19 ini. Terima kasih Kak Lingga sudah menyampaikan materinya hari ini. Mungkin dari partisipan ada yang mau bertanya? Kami persilakan. Silakan raise your hand. Atau langsung boleh ditulis di kolom komentar, kolom chat. Silakan. Paham semua ini berarti adik-adik sudah siap menghadapi new normal nanti. Sudah siap sekolah rupanya ya. Oke adik-adik jangan lupa mengisi absensinya, itu di linknya sudah di-share di Zoom kalian masing-masing. Silakan diisi. Ada pertanyaan dari kelas E, Najwa Rizkina. Pertanyaannya, Kak, apakah virus corona itu dapat menyebar lewat binatang? Dari siapa? Jawab Kak Rizky. Dari Najwa. Dari Najwa. Ya, terima kasih sudah mendengar pertanyaan. Untuk penyebaran virus corona sendiri, WHO juga belum bisa menentukan sebenarnya lewat apa sih virus ini tersebar gitu. Tapi kita juga tidak boleh meremehkan. Oh lah, wong sing durung fix, kita nggak boleh berpikiran seperti itu. Jadi kita harus tetap waspada. Karena kalau semisal kita tetap meremehkan, takutnya karena kita tidak tahu juga, jadi kita tidak bisa mewaspada semisal corona menyebar melalui udara, menyebar melalui berjabat tangan atau yang lain-lain. Dan ya memang pihak WHO sendiri juga belum bisa menentukan, jadi lebih baik kita waspada saja, apalagi melalui binatang tersebut. Sepertinya pihak WHO sendiri juga belum bisa meneliti secara pasti, tapi lebih baik kita waspada saja. Gitu. Sudah terjawab ya Najwa dari kelas E. Selanjutnya pertanyaan dari Romeo Arifin dari kelas E. Bu, apakah KBM ke depan akan dilaksanakan daring?
Saya jawab ya. Untuk KBM selanjutnya, sebagian besar dilaksanakan daring. Akan tetapi, jika memungkinkan akan ada jadwal tatap muka, nanti kalian akan mendapatkan jadwal dari PA kalian masing-masing. Untuk datang ke sekolah tatap mukanya ini juga tetap mematuhi protokol kesehatan. Mungkin 1 minggu, adik-adik semuanya akan masuk ke sekolah sekitar 2 hari, satu kali dalam 1 minggu. Seperti itu. Biar kalian nggak bingung kan, kalian kan sebagai siswa baru, tentunya belum tahu kan guru-gurunya siapa saja, yang ngajar siapa saja. Tapi tetap nanti ketika yang rumahnya jauh misalnya belum ada izin dari orang tua, maka itu bisa menyesuaikan, kalian bisa daring dulu. Tapi lebih banyak ini pembelajarannya dari seperti itu. Romeo Arifin. Untuk selanjutnya pertanyaan dari kelas A, Harum Nagita. Kak, ini cuma jaga-jaga ya kalau memang hand sanitizer-nya itu telah habis, apakah kita bisa mengisi ulang sendiri tanpa harus membeli keluar rumah? Jadi jika hand sanitizer habis, kita bisa mengisi ulang sendiri tanpa harus membeli keluar rumah. Jadi harus tetap. Iya. Kalau semisal kita kehabisan hand sanitizer, mungkin itu adalah lumayan penting ya bagi kita, ya memang penting. Jadi kita mungkin bisa keluar rumah untuk membeli, atau kalau semisal selama ini saya belum pernah mendengar tutorial membuat hand sanitizer, karena yang banyak kan tutorial disinfektan. Nah, melalui sosial media yang saya lihat, pembuatan hand sanitizer ini banyak sekali yang menyelentang dari Dinas Kesehatan. Karena kadar alkohol yang tidak tentu itu, kan kita tidak tahu berapa alkohol yang harus kita pakai. Waktu itu saya pernah melihat satu video, alkohol dicampur dengan aloe vera, dan itu ternyata, kata dokter siapa ya, saya lupa itu, beberapa menit kemudian itu bisa menyebabkan tangan terbakar. Jadi lebih baik kita beli saja, kan itu juga memang kebutuhan. Kalau semisal benar-benar tidak boleh keluar rumah, bisa beli online. Nah, kalau semisal beli online kan otomatis barang dari luar. Itu kita bisa jemur dulu di sinar terik matahari selama beberapa jam agar kuman dan bakteri bisa mati. Jadi kita bisa aman untuk tidak adanya penularan seperti itu. Sudah terjawab ya. Selanjutnya, terakhir satu pertanyaan karena waktunya hampir habis. Kita buka lagi satu pertanyaan dari kelas D. Rehasna Amirah Salma. Pertanyaannya, semisal ada anak yang suhunya lebih dari 37,5 derajat Celcius, bagaimana? Nah, kita tidak langsung menyimpulkan bahwa 37,5 itu, ini terkena COVID. Tidak. Jadi kita harus, kalau semisal suhu kita 37,5, kita periksa ke puskesmas atau rumah sakit terdekat, kita tes rapid. Kalau semisal memang sama pihak rumah sakit disarankan seperti itu. Tapi kalau memang belum bisa pergi ke rumah sakit atau ke puskesmas, kita bisa mencegahnya, mungkin bisa minum obat penurun panas. Itu hanya untuk mencegah gitu ya. Tapi kalau semisal ada gejala lebih lanjut lagi, memang lebih baik kita harus periksa ke dokter seperti itu. Oke, sudah terjawab semua ya pertanyaannya. Mungkin nanti untuk adik-adik yang belum terjawab pertanyaannya bisa chat Kak Lingga ini via WA, boleh di Instagramnya juga boleh. Sekian materi dari Kak Lingga. Kemudian dapat saya simpulkan dari new normal ini adalah adanya COVID tidak boleh mengacaukan semua rencana kita, tapi alangkah lebih baik jika kita waspada dan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. Tidak perlu takut, kita bisa menghadapi COVID ini bersama. Dan jangan lupa adik-adik, yang belum mengisi absen, silahkan mengisi absennya terlebih dahulu. Ya, saya ingatkan lagi, yang belum mengisi absen, silahkan absennya diisi terlebih dahulu. Dan juga tugas merangkum kalian, silakan ditulis 3 materi hari ini, ditulis semua, nanti dikumpulkan di link yang akan dikirim oleh panitia di grup Telegram kalian masing-masing. Oke, terima kasih Kak Lingga.
Ada yang disampaikan kepada adik-adik? Ada tambahan sedikit, ini titipan ya. Jadi untuk teman-teman semuanya ada tugas. Ini PR namanya. Nggak saya, kalau ada materi nggak ada PR. Jadi tugas kalian mencari tahap-tahap cuci tangan minimal 6 langkah dan etika batuk. Cuma itu tugasnya. Ya, ingat-ingat lagi ya PR-nya dari materi yang ketiga ini tugasnya mencari Tahap-tahap cuci tangan dan minimal 6 langkah minimal ada 6 langkah dan etika ketika kita batuk. dan etika ketika batuk. Oke, terima kasih Kak Lingga atas ilmu yang disampaikan kepada adik-adiknya. Semoga bermanfaat bagi adik-adik semua. Silakan bisa melanjutkan aktivitasnya. Nggak kerasa ya, sudah 3 hari MPLS PDB offline maupun online ini adik-adik laksanakan bersama-sama. Dan terima kasih sebesar-besarnya adik-adik sudah mengikuti MPLS PDB ini dengan baik. Nah, selanjutnya acara yang terakhir adalah penutupan. Untuk penutupan kali ini akan disampaikan oleh Bapak Arifin selaku Waka Kesiswaan. Kepada Bapak Arifin, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu asrofil anbiya wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Duren, yang saya hormati Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan, yang saya hormati Bapak Ibu pemateri, wabil khusus Bapak Ibu panitia MPLS PDB tahun pelajaran 2020-2021 SMA Negeri 1 Duren. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, karena limpahan rahmat-Nya lah kita pada siang hari ini bisa melaksanakan MPLS hari ketiga. Ya, mohon maaf, selamat berbahagia kepada peserta MPLS yang sudah tergabung menjadi siswa SMA Negeri 1 Duren pada tahun pelajaran 2020-2021. Yang kedua, salawat salam tetap kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat darinya. Anak-anak sekalian, peserta MPLS PDB yang saya banggakan. Yang pertama, mohon maaf Bapak Kepala Sekolah, sedianya pada siang hari ini menutup acara ini karena kesibukan beliau diwakilkan pada saya selaku wakil siswaan. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, yang pertama perlu kami sampaikan bahwa kalian mengikuti pelaksanaan MPLS PDB mulai dari pemateri yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, profil sekolah, kurikulum, pengembangan diri, tata sekolah, 4 pilar, sampai dengan tadi barusan disampaikan new normal di SMA Negeri 1 Duren. Harapan kami adalah kalian tidak asing lagi nanti dalam interaksi, dalam menempuh ilmu di SMA Negeri 1 Duren itu, kalian sudah tahu tugas dan tanggung jawab kalian di SMA Negeri 1 Duren selaku keluarga besar SMA Negeri 1 Duren. Insya Allah kalian sudah paham dan jelas apa yang disampaikan oleh pemateri tersebut. Karena di sana diberi tanya jawab sehingga kalian paham. Dan kami harap tidak ada kata tidak paham, karena begitu ramahnya pemateri pembawa acaranya. Insya Allah nanti 3 tahun ke depan pelayanan SMA Negeri 1 prima terhadap kalian dalam memperoleh ilmu di SMA Negeri 1 Duren. Itu yang pertama. Yang kedua,
bagi peserta MPLS yang mengikuti secara penuh nanti akan mendapatkan sertifikat. Sedangkan bagi yang tidak mengikuti, mohon Bapak Ibu orang tua atau wali tanggal 16 dan 17 harap konfirmasi ke sekolah pada saat jam kerja. Bagi yang tidak ikut atau belum mengikuti, maka konsekuensinya tidak akan bisa masuk kelas sesuai dengan peminatan. Dan baru bisa masuk kelas sesuai dengan peminatan jikalau sudah menempuh MPLS susulan dan menyelesaikan tugas-tugasnya. Ini yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi mohon diperhatikan dan terima kasih terhadap kalian semua yang telah mengikuti MPLS sepenuhnya dan waktu yang kalian persiapkan, dan mohon dengan sangat tugas-tugas yang diberikan oleh pemateri juga segera dituntaskan sesuai jadwal dan waktu yang telah ditetapkan. Ini yang perlu kami sampaikan atas nama panitia. Jika ada kekurangan dalam pelaksanaan MPLS ini baik offline maupun online, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan. Itu yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan selamat bergabung di SMA Negeri 1 Duren. Selamat berprestasi, kalian semua adalah anak-anak pilihan. Ini yang perlu kami sampaikan. Dengan mengucap alhamdulillah, MPLS PDB SMA Negeri 1 Duren pada tahun pelajaran 2020-2021 saya nyatakan ditutup. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Maripin telah menyampaikan beberapa informasi penting kepada peserta didik baru kita yang sekarang sudah, alhamdulillah, sudah resmi menjadi keluarga besar SMA Negeri 1 Duren. Selamat bergabung, kalian resmi menjadi siswa-siswi SMA Negeri 1 Duren. Tepuk tangan. Selanjutnya, kalian silakan dandan, silakan memposisikan diri yang rapi serapi mungkin, kelihatan mukanya sampai sini, Bapak-bapak. Akan difoto oleh panitia terlebih dahulu, walaupun kalian berjauhan PPLS-nya, tapi kita akan adakan sesi foto bersama. Silakan jilbabnya dibenarkan dulu bagi yang jilbabnya mencong-mencong itu. Sudah duduk yang rapi semua dan tegap semua, akan diambil gambar oleh panitia. Senyum, 1, 2, 3. Senyum semuanya. Bisa dada-dada. Bisa dada-dada. Ya, lambaikan tangan kalian. Akan diambil gambar lagi oleh panitia. Lambaikan tangan kalian. Semuanya lambaikan tangan kalian. Sudah. Masih ingat slogannya SMA Negeri 1 Duren karena kalian sudah resmi menjadi keluarga besar SMA 1 Duren, kalian harus hafal slogannya SMA Negeri 1 Duren. Slogannya ada yang masih ingat semua kan? Slogannya yaitu
Oh, silakan di-unmute dulu semuanya. Kita bersama-sama Halo guys. Halo. Kopi. caranya sambil gini. Ya. Itu kayak gini. Dua, ya. SMA lebih satu keren. Sebesar-besarnya apabila ada salah kata baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dari kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus paling mana lagi?